Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Hidayatullah dari kelas 3 BRE. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas akhir saya dalam mata kuliah Ekonomi Kreatif dengan dosen pengampu Asyari Abdullah. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif, yaitu tentang Artificial Creative Intelligence atau ACI. Pada tahun 2005 dan 2011, psikolog pendidikan Kyung Hae Kim memberikan wawasan penting terkait kreativitas dan nilai IQ. Menurutnya, hubungan yang kurang diperhatikan antara kreativitas dan nilai IQ menunjukkan bahwa siswa dengan nilai IQ rendah pun memiliki potensi kreatif. Ini mendorong perlunya pemahaman guru terhadap ciri-ciri siswa kreatif untuk mengidentifikasi potensi setiap anak. Tentu saja, temuan Kim yang menunjukkan penurunan pemikiran kreatif di kalangan orang Amerika, terutama di tingkat pendidikan dasar, membuka ruang untuk spekulasi tentang korelasi dengan kemajuan teknologi digital. Seiring dengan munculnya teknologi kontemporer, terutama kecerdasan buatan atau AI, pertanyaan muncul, apakah pergeseran ini berhubungan dengan evolusi teknologi? Pertimbangan ini menentang konsep tradisional tentang kecerdasan, khususnya dalam konteks pengembangan AI. Apakah definisi kita tentang kecerdasan telah terlalu sempit atau fokus pada aspek yang kurang relevan? Buku berpengaruh. Apa yang tidak dapat dilakukan komputer? Kritik terhadap nalar buatan oleh Hubbard Dreyfus pada tahun 1972 mencerminkan skeptisme terhadap kemampuan AI untuk meniru fungsi mental manusia. Namun, perhatian terhadap pemikiran kreatif dan imajinasi dalam kritik Dreyfus terasa singkat. Temuan Kim bersama dengan perkembangan AI kontemporer membangkitkan pertanyaan lebih lanjut tentang konsep kecerdasan manusia dan bagaimana hal itu seharusnya dinilai. Perbedaan antara kreativitas dan kecerdasan, seperti yang didefinisikan saat ini, menjadi sangat relevan dalam konteks industri kreatif. Industri ini yang melibatkan observasi, partisipasi, dan keterampilan dapat menjadi tempat ideal untuk mengembangkan Artificial Creative Intelligence atau ACI, terutama karena melibatkan pengalaman manusia. Artificial Creative Intelligence telah menimbulkan berbagai pandangan pro dan kontra. Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung dan menentang penggunaan ACI. Pro ACI. Yang pertama, inovasi kreatif. ACI dapat membantu menciptakan inovasi baru dalam berbagai bidang seperti seni, desain, dan musik. Kemampuannya untuk menggabungkan pola dan ide-ide secara baru dapat memperkaya dunia kreatif. Yang kedua, efisiensi produksi. Dalam industri kreatif, ACI dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan menghasilkan karya-karya dalam waktu yang lebih singkat. Ini dapat membantu para profesional kreatif untuk fokus pada aspek-aspek yang lebih kompleks dari kreativitas mereka. Yang ketiga, kolaborasi manusia dengan ACI. Kolaborasi antara manusia dan ACI menciptakan karya-karya yang lebih kompleks dan mendalam. Manusia memberikan elemen emosional dan intuitif, sementara ACI membawa aspek analitis dan perhitungan. Yang keempat, peningkatan pengalaman pengguna. Dalam industri hiburan dan media, ACI dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan menghasilkan konten yang disesuaikan dan menyesuaikan dengan preferensi individu. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. ACI dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan eksplorasi dalam bidang kreatif yang mungkin sulit atau beresiko bagi manusia. Hal ini dapat membuka jalan untuk penemuan baru dan pengembangan konsep-konsep unik. Selanjutnya, ada kontra dengan ACI. Yang pertama, kehilangan aspek manusia. Beberapa orang khawatir bahwa penggunaan ACI dapat menghilangkan aspek-aspek manusia seperti emosi, intuisi, dan pengalaman pribadi dalam karya-karya kreatif. Kemudian yang kedua, kemungkinan pengangguran. Peningkatan otomatisasi dalam industri kreatif dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi para profesional manusia karena ACI mungkin dapat menggantikan beberapa fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Yang ketiga,
isu etika dan hak cipta. Penciptaan karya seni dan desain oleh ACI dapat menimbulkan pertanyaan etika dan hak cipta. Siapa yang seharusnya memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI? Bagaimana membedakan antara karya manusia dan AI? Keempat, keterbatasan pemahaman emosi. Meskipun ACI dapat menghasilkan karya-karya indah secara visual dan auditif, kemampuannya untuk memahami dan mereplikasi emosi manusia masih terbatas, sehingga dapat kehilangan dimensi emosional yang dalam. Pertentangan pro dan kontra terkait ACI mencerminkan kompleksitas dampak teknologi ini terhadap dunia kreatif dan masyarakat secara keseluruhan. Kesinambungan perdebatan ini kemungkinan besar akan memandu perkembangan dan implementasi ACI di masa depan. Industri kreatif secara signifikan berfokus pada pengalaman mencakup observasi, partisipasi, keterampilan, pertemuan, dan acara. Ini mengartikan bahwa pengembangan ACI tidak hanya berkait dengan produk fisik, tetapi berkaitan dengan menciptakan pengalaman unik bagi pengguna. Industri kreatif bukan hanya tempat untuk mengembangkan AI, tetapi juga menjadi landasan untuk penyelidikan sifat sebenarnya dari kecerdasan manusia. Ini mencerminkan peran yang semakin penting dari aspek kreatif dalam evolusi teknologi AI. Untuk menyelidiki lebih lanjut, perlu dilakukan revisi terhadap pemahaman tentang kecerdasan manusia. Kesalahpahaman seringkali menjadi kesempatan untuk memperjelas konsep kita. Pemahaman baru tentang kecerdasan manusia terinspirasi oleh Kim dan pengembangan ACI dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang sifat sebenarnya dari kecerdasan. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan saya tentang Artificial Creative Intelligence. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan closing statement buat kawan-kawan sedikit nih tentang Artificial Creative Intelligence itu sendiri. Artificial Creative Intelligence bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga merupakan arsitek revolusi artistik dan inovatif. Melalui keseimbangan harmonis antara logika dan imajinasi, ACI memimpin kita ke dunia di mana batasan kreativitas diperluas dan inovasi tak terhindarkan. Dengan menjembatani jurang antara manusia dan mesin, kita merangkul masa depan yang dipenuhi dengan eksplorasi tanpa batas, mengukir cerita-cerita baru, dan menginspirasi generasi mendatang menuju puncak pencapaian manusia dan teknologi. Mari kita berkolaborasi dengan kecerdasan buatan kreatif untuk membentuk dunia yang lebih kreatif, berdaya saing, dan penuh inspirasi. Sekian closing statement dari saya, maka sekian pula video yang akan saya tampilkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.